Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Azwardi Yamani dengan NPM 07409. Perkenalkan, nama saya Dara dengan NPM 07428. Perkenalkan, nama saya Andre Francisco Aditya dengan NPM 07406. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas, yaitu tugas dari pola arsitektur perangkat lunak, yaitu tugas yang mana kita menggunakan program yang sudah ada atau program baru. Kemudian kita jelaskan ada arsitektur apa yang maksud saya pola-pola arsitektur apa yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan Flutter, yaitu berbasis mobile dengan bahasa pemrograman Dart. Di sini kami membuat aplikasi Notepad sederhana yang mana mungkin sepanjang perkembangan minggu ke minggu kami akan memodifikasi Notepad sederhana ini menjadi lebih bagus, atau kemungkinan kita juga bisa mengganti program kami yang lebih layak lagi. Ini kami akan menjelaskan mulai dari konstan, kemudian model, terus database, kemudian state context-nya, kemudian kita akan ke komponen yang ada di program itu. Jadi di sini kita menggunakan pola arsitektur MVC, yaitu model, view, dan controller. Kita akan mulai dari penjelasan Andre. Untuk yang pertama ini kita memiliki kelas dimana kelas ini itu untuk mendefinisikan atau menetapkan gaya teks custom-nya. Di sini memiliki metode style 1 yang isinya itu memberikan ukuran 12 pada fontnya, terus ketebalannya itu 400 dan juga warnanya hitam. Kemudian selanjutnya pembahasan pada folder model. Jadi di sini kita memiliki kelas model ya, yang memiliki properti ID dengan integer opsional, terus title dengan string wajibnya, dan juga deskripsi atau deskripsi dengan string yang wajib. Terus di bawahnya ada konstruktor yang di dalamnya itu memiliki properti yang tadi, ID, title, dan juga deskripsi. Terus di bawahnya memiliki metode fromNet yang berguna untuk mengonversi data dari database atau format JSON menjadi objeknya not model, yaitu ID, title, dan date. Sedangkan untuk di bawahnya lagi, ini kebalikan dari metode fromNet, yang dimana ini mengonversi objek not model tadi yang ID, title, dan date menjadi sebuah format net atau format JSON. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari database. Pada database kita menggunakan database dari SQLite, yaitu khusus Flutter, yaitu SQLite. Di sini kita mengimport Dart.io. Di sini dia berguna untuk berinteraksi dengan sistem file path untuk memanipulasi path pada file. Kemudian ada path provider. Di sini dia berguna untuk mendapatkan direktori aplikasi, dan kemudian SQLite untuk bekerja sama dengan database SQLite kita. Kemudian di sini ada beberapa variabel konstan seperti database name dan table name. Jadi dia menyimpan database kita di sini. Kemudian ada static konstan, yaitu
title, ID, dan deskripsi. Jadi ini poin utama pada database kita, yaitu nanti dia akan menyimpan judul dari notepad kita, terus menyimpan ID kita sebagai indeksnya nanti, kemudian ada deskripsi dari notepad. Jadi dia yang digunakan untuk menerapkan polanya. Jadi sehingga hanya ada satu instance. Jadi dia tuh cuma ada satu database yang dapat dibuat. Kemudian di sini ada final static database helper instance. Jadi dia kelas ini memiliki variabel statis yang merupakan satu-satunya instance dari database helper kita yang dapat digunakan di seluruh aplikasi. Kemudian ada metode getDB. Jadi future database getDB asynchronous. Jadi metode ini digunakan untuk mendapatkan akses ke database. Jadi jika database yang sudah ada akan jadi jika database sudah dibuka sebelumnya, maka database yang sudah ada akan dikembalikan. Jika tidak, dia akan memanggil metode init database. Jadi metode ini digunakan untuk membuat atau membuka database. Kemudian ada get application document directory. Nah, jadi ini pertama dia mendapatkan directory aplikasi menggunakan directory ini dari path provider. Kemudian dia menggabungkan path directory dengan nama database untuk mendapatkan path lengkapnya. Kemudian dia open database dengan menggunakan database yang ada. Kemudian di sini ada onCreate, jadi dia membuat tabel dan kolom. Jadi kita setelah itu bisa insert data, terus get data, kemudian update dan delete. Kemudian kita lanjut ke homepage page. Di sini ada yang pertama-tama ada import package, yaitu Flutter material, dan import dari lokalan yaitu Notepad app, database, dan model yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi paket material Dart ini digunakan untuk menggunakan widget bawaan dari Flutter. Kemudian paket-paket lokal ini digunakan untuk mengakses database dan model data aplikasi. Jadi pada variabel dan konstruktornya di sini program ini memiliki beberapa variabel dan konstruktor. Yang pertama variabel fetching. Jadi dia digunakan untuk menandai apakah data sedang diambil dari database atau tidak. Terus kemudian ada variabel data. Jadi variabel data ini merupakan daftar catatan yang diambil dari database. Kemudian ada current index. Jadi current index ini jadi dia menyimpan indeks catatan yang ingin kita perbarui atau kita hapus nanti. Kemudian ada init. Jadi init dan get data. Jadi dia satu persatu. Di metode init ini dijalankan saat homepage state-nya dibuat. Kemudian dia ini digunakan untuk menginisialisasi database dan mengambil catatan dari database menggunakan metode get data ini. Kemudian ada add node, jadi dia digunakan untuk menambahkan catatan baru ke database. Kemudian ada update node, dia mengupdate dari database yang sudah ada tadi menggunakan get data dan current index tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian delete node. Jadi dia delete node sesuai dengan indeks yang kita pilih pada aplikasi nantinya. Dan jika tiap hal yang kita lakukan berhasil, maka dia muncul notify listener seperti pop-up gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke komponen dari aplikasi kita. Ada add node. Ya, Fonda bisa dijelaskan sedikit.
Oke, untuk bagian komponennya di sini ada untuk menambahkan, menghapus, dan juga ada listnya. Dan untuk share note-nya untuk bisa di-share ke WhatsApp atau yang lain-lain. Dan juga untuk update note-nya juga. Untuk dari add note-nya sendiri, ini ada import dari package-nya, yaitu yang dari Flutter dan juga yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Zaki. Untuk untuk dari add note-nya di sini itu untuk menambahkan eh, konteksnya, yaitu membuat konteks dari note-nya juga, dan juga nanti masuk ke bagian homepage-nya note-nya. Nah, di sini untuk nge-show untuk dialognya itu membuat konteksnya, yaitu kontennya itu menggunakan sashbox. Jadi ada semacam kayak kotaknya nanti gitu, terus tingginya sekian dan juga kolomnya, terus juga ada paddingnya dan juga kontrolnya untuk membuat untuk menambahkan notnya juga. Nah, di sini ada bagian fleksibel dari paddingnya, ada seperti edge insets, terus juga kalau dari yang fleksibelnya itu menggunakan dash controller, dan dekorasinya itu menggunakan input decoration. Untuk bagian aksinya itu menggunakan pakai text button, yaitu yang jika ditekan untuk menambahkan node-nya. Dan di bagian delete itu hampir sama, cuman di sini hanya menambahkan bagian untuk menghapus node-nya, seperti apakah Anda ingin menghapus node-nya seperti itu, dan juga action-actionnya itu juga hampir sama. Jadi cuma sekedar menunjukkan nanti boxnya dia muncul apakah mau dihapus atau tidak saja. Kemudian ada note list. Nah, di sini ada note list, yaitu ada deklarasinya menggunakan note model dan juga homepage state. Nah, note listnya ini ada data, state, dan juga indeks dari konstruktor note listnya. Untuk widget yang dipakai itu hampir sama, hanya dekorasinya aja menggunakan box decoration dan juga border dan border radius juga. Ya, jadi note list ini dia berfungsi untuk menunjukkan database yang kita buat tadi nanti dimunculkan di awal. Kemudian ada sebentar jaringan saya sepertinya bermasalah. Saya ganti terlebih dahulu. Halo, Ponda. Ya, Apakah udah masuk atau sudah. testing aman lancar? Aman. Belum. Oke, kita lanjut Jelas ya. untuk bagian share-nya. Di sini menggunakan import yang sama, ada import dari material dapnya dan juga
dari Notepad untuk teksnya sama homepage statement. Di sini ada Di sini kelas share nya, yaitu memiliki homepage sama indeks dan juga konteksnya. Terus untuk widgetnya yang dipakai itu jika ada text buttonnya untuk nge-share notepadnya, yaitu ke data dari state data ke indeksnya yang akan dituju, misalnya ke WhatsApp atau ke yang lain-lain. Jadi di Share Notes ini kami menggunakan package yang sudah disediakan oleh Flutter, yaitu Share Plus Package. Jadi dia menggunakan stateless widget agar lebih enak saja saat kita menggunakan fitur share-nya. Jadi saat kita melakukan share, dia akan mengirim title dengan indeks data yang kita ambil. Di sini ada indeks dan title, kemudian ada indeks dan deskripsi. Kemudian yang selanjutnya yaitu update note.dark. Aman ya ini guys. Aman. Testing. Untuk update-nya, untuk update-nya itu hampir sama seperti yang untuk menambahkan. Jadi kita mengupdate data dari node-nya. Misalkan kita ingin menambahkan isi apa yang ada di node-nya, kurang lebih seperti itu, yaitu ada konteks lainnya yang hampir sama seperti pengaturan-pengaturan yang kita tahu, seperti ketinggiannya, terus padding dan juga controllernya, seperti border untuk ya yang saya tahu itu untuk kalau di HTML itu di CSS untuk mengedit sebuah tampilan semacam itu. Ya, jadi dia tetap sama mengambil alert dialog dari headnote sebelumnya tadi. Dia cuma hanya berubah pada cara kita memasukkannya. Kalau kita di add note kita menambahkan, sedangkan di update note kita sedang mengubah title dan deskripsi dari indeks yang kita pilih. Selanjutnya ada homepage screen data. Homepage screen ini dia cuma menampilkan homepage kita bagaimana. Jadi pada bagian atas kita bikin scaffold dulu, kemudian pada up bar-nya, bar di atas, di tengah-tengah ada title yang bernama Notepad. Kemudian ada icon home sebelah kiri, dan kemudian di sebelah kanan ada tombol action, yaitu untuk kita menambahkan note. Kemudian ada main Dart, yaitu inti dari programnya. Di sini saya dan teman-teman memilih untuk mengambil package Flutter Device Preview, karena sebelumnya ada masalah pada handphone, jadi kita tidak bisa mengambil. Makanya kita mengambil Device Preview ini agar kita bisa menggunakan bermacam-macam model handphone, mulai dari iOS atau Android. Jadi di sini hanya menunjukkan kita akan run aplikasinya. Oke, kita akan run aplikasinya sebentar. Saya akan saya nyalakan Miro dulu pada aplikasi, kemudian akan saya screen. Apakah masuk? Settingnya aman, saya screen?
Sudah. Nah, ya. Mirror ya. Jadi ini aplikasinya Notepad. Jadi ini terhubung dengan handphone. Saya bisa menggunakan mirror atau menggunakan langsung. Jadi saya menggunakan handphone langsung saja. Nah, yang saya maksud dari fitur device ini yaitu fitur bawahnya yang ini. Kita bisa memilih diganti menjadi Android atau apa. Misalnya kita ganti Android, Pixel 3, itu tampilan dia akan berubah. Jadi kita tidak memerlukan fitur ini, jadi kita mengaktifkan saja. Nah, sebelumnya di sini kita sudah membuat beberapa percobaan dengan judul misalnya itu kan terus dengan deskripsinya mat alamat, terus selanjutnya ada tugas kelompok dengan deskripsinya ada di situ. Jadi ini tampilan utama dari aplikasi data. Di sini kita akan mencoba fiturnya yaitu headnote. Di sini kita akan muncul pada box tadi. Judulnya halo, deskripsi, hello world. Jadi dia akan muncul di note listnya muncul. Di sini kita bisa coba fitur remove, kita akan remove pada indeks ke 0. Ini muncul lagi show you want to delete, yes. Nah, jadi dia hilang. Kemudian kita bisa update, ya sama seperti headnote tadi, cuman kita bedanya mengubah saja. Kita edit lagi. Nah, dia akan berubah lagi. Kemudian pada share yang menggunakan fitur share plus tadi, kita bisa share ke manapun kita mau. Selagi aplikasinya support untuk share. Misalnya kita share ke WhatsApp, kita share ke Pondasa. Dia akan muncul title hello, terus deskripsi hello world. Jadi dia sesuai dengan apa yang ada di program tadi, yaitu dia akan mengirimkan title, terus mengambil indeks dari title, kemudian deskripsi, string deskripsi, kemudian dia ngambil indeks dari deskripsi tadi. Jadi dia muncul hello world, ada WhatsApp tadi seperti itu. Oke. Jadi itu saja ya presentasi yang bisa kami sampaikan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan dalam presentasi ini. Saya Zaki Abdul kami akan melanjutkan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.